Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Cerminan Bapa. Renungan oleh Romo Ferdinandus Tai Okarm. Sahabat Cafe Rohani, kita semua pasti mengenal cermin. Setiap saat ketika bangun tidur, selesai mandi, sebelum keluar rumah untuk berbagai keperluan, tentu terlebih dahulu kita mampir di depan cermin untuk melihat wajah kita yang merupakan cerminan dari diri kita. Yesus dalam Injil hari ini mengingatkan kita akan kesatuan antara dirinya dengan Bapa yang telah mengutusnya. Kesatuan ini terungkap dalam kesatuan karya, bahwa apa yang dikerjakannya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan berasal dari Bapa yang telah mengutusnya. Ini berarti berbagai pekerjaan baik yang dilakukan Yesus bersumber dan mengalir dari Bapa sang sumber kebaikan.
Bapa yang telah mengutus Yesus adalah Sang Bapa yang baik. Kebaikan Bapa terpancar secara nyata dalam setiap karya dan pewartaan Yesus. Sahabat Cafe Rohani yang terkasih, pertanyaan kecil untuk kita masing-masing adalah, sudahkah kita dalam keseharian hidup di tengah komunitas keluarga, komunitas biara dan masyarakat, menunjukkan jejak-jejak kebaikan Allah yang telah membimbing dan menyelamatkan kita? Dalam dan melalui kebaikan-kebaikan yang dipikirkan, yang dikatakan dan yang diperbuatkan, secara tidak langsung kita sedang menunjukkan wajah Allah Bapa yang mencintai dan menyelamatkan kita. Kalau Allah begitu baik dengan mengutus putranya untuk menyelamatkan dan menghidupkan kita, maka kita secara langsung diajak untuk menunjukkan buah-buah keselamatan Allah dalam diri kita kepada orang lain. Sebagaimana Yesus telah menjadi cermin dari Bapa yang telah mengutusnya, demikian pula kita diajak menjadi cermin dari Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kebaikan dan keselamatan Allah yang telah diterima lewat Yesus tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang kita jumpai. Semoga lewat kehadiran kita, diharapkan kebaikan dan kerahiman Allah juga dirasakan dan dialami oleh sesama kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.